satu contoh konflik antara lembaga negara yang cukup terlihat terjadi antara DPR dan juga DPD saat pembahasan revisi Undang-Undang MD3 pada tahun 2014. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan peran dan juga kewenangan di antara kedua lembaga tersebut. DPR adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan utama dalam membuat undang-undang, tentunya bersama dengan Presiden. Karena itu, DPR merasa punya peran paling besar dalam proses legislasi. Sementara itu, DPD dibentuk untuk mewakili kepentingan daerah dengan tugas menyampaikan aspirasi dan juga masalah daerah dalam pengambilan kebijakan di tingkat nasional. Keberadaan DPD itu sebenarnya diharapkan bisa menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan juga daerah, supaya kebijakan yang dibuat tidak hanya menguntungkan pusat, tapi juga memperhatikan kebutuhan daerah. Namun, dalam praktiknya, posisi dan juga kewenangan DPD itu seringkali dianggap lebih lemah dibanding DPR, sehingga memicu perbedaan pandangan dan juga ketegangan dalam proses pembahasan undang-undang termasuk saat revisi Undang-Undang MD3 tersebut. Hak dan wewenang DPD sangat terbatas apabila dibandingkan dengan DPR. Banyak pihak yang menyebut DPD ada sekedar sebagai bukti formalitas bahwa daerah setingkat provinsi punya suara di parlemen pasca reformasi. Agar amanat reformasi benar-benar terwujud, menambah kewenangan DPD dalam pembentukan regulasi sekaligus memperbesar peran pengawasannya terhadap lembaga negara lain adalah keniscayaan. Secara aturan, sebenarnya kewenangan DPD ini itu sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di pasal 22D. Nah, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa DPD memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang dan ikut membahas rancangan undang-undang tertentu, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Contohnya seperti otonomi daerah, hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah, pembentukan dan juga pemekaran wilayah, serta pengelolaan sumber daya alam dan yang ada di daerah. Namun, kalau melihat pelaksanaannya di lapangan, kewenangan DPD ini seringkali tidak dijalankan secara maksimal. DPD memang tidak dilibatkan dalam proses pembahasan undang-undang, tetapi biasanya hanya pada tahap awal saja, seperti menyampaikan pendapat atau masukan. Ketika pembahasan sudah masuk ke tahap penentuan akhir, peran DPD menjadi sangat terbatas dan tidak punya pengaruh besar terhadap keputusan yang diambil. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan rasa ketimpangan kewenangan antara DPD, DPR. Nah, DPD merasa sudah diberi mandat oleh konstitusi, tetapi tidak diberi ruang yang cukup dalam praktiknya, sehingga memicu ketegangan dan juga konflik antar lembaga negara, khususnya dalam proses pembentukan undang-undang. Konflik antara DPR dan juga DPD semakin kelihatan jelas saat revisi Undang-Undang MD3 dilakukan pada tahun 2014. Dalam proses itu, DPD merasa kalau misalnya posisinya sebagai lembaga negara justru makin dipersempit. DPD menilai bahwa keterlibatannya dalam pembahasan undang-undang hanya sekedar formalitas, sebatas hadir dan menyampaikan pendapat, tapi tidak benar-benar menentukan hasil akhirnya. Di sisi lain, DPR tetap memegang kendali penuh dalam proses pembentukan undang-undang, mulai dari tahap perencanaan, pembahasan, sampai pengesahan. Keputusan akhir tetap berada di tangan DPR bersama Presiden. Akibatnya, peran DPD sebagai lembaga perwakilan daerah terasa kurang diperhitungkan. Ketimpangan inilah yang kemudian menimbulkan ketegangan antar lembaga. DPD merasa bahwa keberadaannya sebagai wakil daerah itu tidak dihargai secara setara. Padahal DPD dibentuk untuk membawa suara dan juga kepentingan daerah di tingkat nasional. Kondisi ini akhirnya memperkuat konflik hubungan kelembagaan antara DPR dan juga DPD dalam revisi Undang-Undang MD3 tersebut. Karena merasa kewenangannya sering diabaikan, DPD akhirnya memilih menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Langkah ini diambil untuk menegaskan kembali posisi dan juga peran DPD khususnya dalam proses pembentukan undang-undang. Lewat beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa DPD sebenarnya mempunyai hak untuk terlibat lebih aktif dalam proses legislasi, terutama dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. DPD tidak seharusnya hanya dilibatkan secara simbolis atau formalitas saja. Putusan MK ini jadi bukti kuat bahwa konflik antara DPR dan juga DPD bukan sekedar beda pendapat biasa, tapi memang menyangkut perebutan dan juga pembatasan kewenangan antar lembaga negara. Dari sini terlihat jelas bahwa konflik tersebut adalah konflik kelembagaan yang muncul akibat ketimpangan peran dan sistem
dalam sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. MD3 ini juga menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan kekuasaan dalam praktik pemerintahan di tingkat nasional. DPR terlihat sangat dominan dalam urusan legislasi, sementara peran DPD cenderung berada di posisi yang lebih lemah. Kondisi ini membuat fungsi check and balance yang seharusnya menjaga keseimbangan antar lembaga itu tidak berjalan secara maksimal. Akibat dari dominasi tersebut, aspirasi dan juga kepentingan daerah yang seharusnya disuarakan dan diperjuangkan oleh DPD seringkali tidak terakomodasi dengan baik dalam kebijakan nasional. Padahal, kebijakan yang dibuat di tingkat pusat sangat berdampak langsung bagi daerah-daerah. Kalau situasi seperti ini terus dibiarkan, maka tujuan awal pembentukan DPD bisa kehilangan maknanya. DPD yang seharusnya menjadi wakil daerah di tingkat nasional berpotensi hanya menjadi lembaga formal tanpa peran substantif dalam pengambilan keputusan penting negara. Kasus konflik antara DPR dan juga DPD ini juga cukup ramai dibahas dan mendapat perhatian luas, baik dari media massa maupun dari kalangan akademis. Sejumlah media nasional seperti Kompas, Tempo, dan CNN Indonesia banyak memberitakan adanya ketegangan antara DPR dan juga DPD, terutama saat pembahasan revisi Undang-Undang MD3 berlangsung. Pemberitaan ini menunjukkan bahwa konflik tersebut itu bukan hanya isu kecil, tapi benar-benar menjadi perhatian publik. Selain dari media, kajian akademik di bidang hukum tata negara serta putusan Mahkamah Konstitusi juga ikut memperkuat fakta bahwa konflik ini memang nyata terjadi. Tidak hanya sebatas perbedaan pandangan, konflik ini punya dampak langsung terhadap jalannya sistem pemerintahan, khususnya dalam proses pembentukan undang-undang dan hubungan antar lembaga negara. Karena itu, konflik DPR dan juga DPD dalam revisi Undang-Undang MD3 bisa dijadikan contoh nyata bagaimana hubungan antar lembaga negara tidak berjalan seimbang. Kasus ini memperlihatkan bahwa pembagian kekuasaan yang tidak diiringi dengan keseimbangan peran dapat memicu konflik dan melemahkan fungsi check and balance dalam sistem pemerintahan nasional. Contoh kasus nyata konflik DPR dan juga DPD dalam revisi Undang-Undang MD3, yaitu bisa dilihat saat pembahasan revisi Undang-Undang MD3 pada tahun 2014. Pada saat itu, DPR menyusun dan juga membahas perubahan undang-undang tersebut tanpa melibatkan DPD secara penuh. DPD memang diundang, tetapi hanya di tahap awal pembahasan dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting. Padahal, revisi Undang-Undang MD3 ini secara langsung mengatur posisi, fungsi, dan kewenangan DPD sebagai lembaga negara. Hal ini membuat DPD keberatan karena lembaga yang terdampak langsung justru tidak diberi ruang yang setara dalam proses pembahasan undang-undang. Bentuk konflik lainnya terlihat dari sikap terbuka DPD yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap hasil revisi Undang-Undang MD3. Pimpinan DPD saat itu menyampaikan bahwa DPR dinilai mengabaikan peran DPD sebagai wakil daerah dan justru cenderung memperkuat dominasinya sendiri dalam lembaga legislatif. Sikap ini disampaikan melalui konferensi pers dan berbagai forum resmi, lalu diberitakan secara luas oleh media nasional. Hal ini menunjukkan bahwa konflik tersebut itu tidak hanya terjadi secara internal, tetapi juga muncul ke ruang publik sebagai konflik antar lembaga negara. Sebagai tindak lanjut dari konflik tersebut, DPD menempuh jalur hukum dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang MD3 yang dianggap membatasi kewenangannya. Langkah ini menjadi bukti bahwa konflik DPR dan juga DPD sudah masuk ke ranah konstitusional. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa DPD itu seharusnya dilibatkan secara lebih bermakna dalam pembahasan rancangan undang-undang tertentu. Putusan ini memperjelas bahwa memang ada masalah serius dalam hubungan kewenangan antara DPR dan juga DPD. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa konflik DPR dan juga DPD bukan sekedar perbedaan pendapat biasa, melainkan konflik kelembagaan yang berdampak langsung pada proses legislasi. Revisi Undang-Undang MD3 pada tahun 2014 menjadi contoh jelas bagaimana ketidakseimbangan kewenangan antar lembaga negara bisa memicu ketegangan dan melemahkan prinsip check and balance dalam sistem pemerintahan Indonesia.